Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ana akan menjelaskan 7 kaedah nama-nama Allah dari buku Tauhidul Asma wa Sifat karya Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad. Kaedah pertama, semua nama-nama Allah seluruhnya husna. Apa itu husna? Husna adalah sampai pada tingkat kebaikan yang sempurna atau sampai kepada tingkat keindahan yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna." Allah memiliki nama-nama yang indah. Maksudnya adalah keindahannya itu sangat sempurna sampai pada tingkat kesempurnaan yang paling tinggi. Dan kenapa Allah itu dinamai dengan husna? Karena husna mengandung sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada di dalamnya kekurangan dari sisi manapun. Contohnya Al-Hayyu yang artinya maha hidup. Yang mana sifat hidup Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kematian atau kelenyapan. Seperti manusia mempunyai sifat Al-Hayyu juga hidup, tetapi di sana ada naqas, kekurangan, yaitu diawali oleh ketiadaan. Jadi sebelum manusia diciptakan dan diakhiri dengan kematian, ya itu adalah bentuk kekurangan. Jadi Allah tidak disifati atau tidak dinamai dengan Al-Hayyu yang terdapat di dalamnya kekurangan. Adapun jika lafaz tersebut mengandung makna kamal atau kesempurnaan tetapi hanya dari satu sisi dan mengandung makna naqas atau kekurangan dari sisi lainnya, maka Allah tidak dinamai dengan lafaz tersebut, melainkan hanya sebagai bentuk khobar. Jadi lafaz tersebut tidak merupakan nama Allah, tetapi hanya sebatas khobar saja. Atau Allah mengabari bahwasannya Allah berbuat demikian, seperti Al-Makir yang maha pembuat makar atau tipu daya. Jadi itu adalah bentuk kekurangan pada satu sisi, tetapi bentuk kesempurnaan pada sisi lainnya. Oleh karena itu, Al-Makir tidak menjadi nama Allah karena di situ mencakup kekurangan dan kesempurnaan. Dua, nama-nama Allah itu terdiri dari alam atau nama dan sifat. Maksud alam adalah nama yang menunjukkan adanya zat Allah dan bisa digunakan oleh makhluk, tetapi maknanya satu, yaitu menjelaskan bahwasannya zat Allah itu ada. Sedangkan sifat adalah apa-apa yang menunjukkan sifat dari zat Allah tersebut yang secara khusus hanya ada pada Allah, yakni tidak bisa digunakan atau disandarkan kepada selainnya. Contoh alam, Al-Alim, nama Allah Al-Alim, maha mengetahui. Abdurrahman, hamba sang maha penyayang. Nama Allah Ar-Rahman disandarkan kepada hamba, kepada makhluk, tetapi maknanya satu, yaitu zat Allah, adanya Ar-Rahman, adanya Allah yang maha penyayang. Yang mana nama ini bisa digunakan oleh makhluk-makhluk Allah, tetapi maknanya menunjukkan sesuatu yang satu, yaitu menunjukkan adanya zat Allah Azza wa Jalla. Adapun sifat adalah sesuatu yang terdapat pada Allah secara khusus. Contohnya Ar-Rahim, maha penyayang, atau adanya sifat kasih sayang pada Allah tidak akan pernah sama dengan kasih sayang yang ada pada diri makhluk. Jadi makhluk ada yang penyayang, tetapi sifat sayangnya tidak sama dengan sifat yang dimiliki Allah. Jadi sifat Ar-Rahim di sini adalah sifat yang menunjukkan kekhususan pada Allah. 3. Nama-nama Allah terdiri dari muta'addi dan lazim. Apa itu muta'addi dan apa itu lazim? Muta'addi adalah nama Allah yang memerlukan objek. Contohnya As-Sami', Al-Alim. Sebagaimana yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Jadi muta'addi yang memerlukan objek. Wallahu ya'lamul mufsida, Allah mengetahui yang mana yang membuat kerusakan, objek, minal muslih, dan mana yang membuat atau berbuat kebaikan atau perbaikan di muka bumi. Contoh As-Sami', Wallahu yasma'u tahawurakuma, yang artinya Allah mendengar percakapan di antara kalian berdua.
Allah mendengarkan. Objeknya adalah percakapan di antara kalian berdua. Kemudian lazim. Lazim adalah nama Allah yang tidak memerlukan objek. Contohnya Al-Hayyu. Huwal Hayyul Qayyum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah pada ayat Kursi, Huwal Hayyul Qayyum. Yang artinya yang maha hidup dan yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Jadi Al-Hayyu di sini tidak membutuhkan objek. Contohnya Allahul Hayyu. Allah itu hidup, Allah itu maha hidup. Jadi ia tidak memerlukan objek. Jika ia menunjukkan sifat muta'addi, maka terkandung di dalamnya 3 perkara. Yang pertama, penetapan terhadap nama Allah. Yang kedua, penetapan terhadap sifat yang terkandung pada nama Allah tersebut. Yang ketiga, penetapan terhadap hukum dan apa yang dikandung nama tersebut. Contohnya, Al-Alim mencakup penetapan terhadap nama Allah dan menetapkan sifat ilmun atau sifat ilmu pada Allah secara hukum dan apa yang terkandung di dalamnya berupa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ya'lamu ma tukhfis sudur. Allah ya'lamu ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa-apa yang tersimpan di dalam hati. Adapun jika menunjukkan sifat lazim yang tidak memiliki objek, maka ia terdiri dari 2 perkara. Yang pertama, penetapan terhadap nama Allah. Yang kedua, penetapan sifat yang terkandung dalam nama Allah tersebut. Contohnya, Al-Hayyu. Berarti kita menetapkan bahwa Al-Hayyu adalah nama Allah dan menetapkan sifat hidup yang terkandung di dalamnya. Kaidah yang keempat, nama-nama Allah yang menunjukkan zat dan sifatnya terdiri dari mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Apa arti mutabaqah, tadammun, dan iltizam? Yang pertama, arti dalalah mutabaqah adalah menjabarkan seluruh makna yang terkandung pada nama-nama tersebut secara keseluruhan. Yang kedua, arti tadammun, arti dari dalalah tadammun adalah menjabarkan sebagian yang terkandung di dalam nama-nama tersebut. Yang ketiga, arti dari dalalah iltizam adalah sesuatu yang memang harus ada pada nama-nama tersebut. Contohnya, Al-Khaliq. Al-Khaliq yang Maha Pencipta merupakan nama Allah yang menunjukkan adanya zat Allah dan adanya sifat Al-Khalq atau sifat Maha Pencipta pada nama tersebut. Ini menurut dalalah mutabaqah, yakni menjabarkan seluruh apa yang terkandung di dalam nama tersebut. Sedangkan menurut dalalah tadammun, Al-Khaliq atau Maha Pencipta hanya menunjukkan zat Allah saja atau hanya menunjukkan sifat Al-Khalqu saja pada Allah. Karena dalalah tadammun hanya menjabarkan sebagian dari apa yang terkandung di dalam nama Allah. Adapun yang terakhir, dalalah iltizam. Menurut dalalah iltizam, ia menjabarkan apa yang harus selalu ada pada nama Allah tersebut, seperti Al-Khaliq yang Maha Pencipta selalu mengandung sifat hidup dan kemampuan pada Allah yang Maha Pencipta. Berarti di dalam nama Al-Khaliq Maha Pencipta itu selalu ada sifat hidup, bahwasannya yang Maha Pencipta itu hidup dan kemampuan, atau Al-Khaliq yang Maha Pencipta itu mampu, Al-Qudrah mampu untuk berbuat sesuatu, yaitu harus ada pada Allah, pada sifat Al-Khaliq tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke kaidah yang kelima. Nama Allah itu sudah ditetapkan atau tauqifiyah. Tidak ada tempat untuk menggunakan akal di dalamnya. Jadi, arti dari at-tawaqquf atau tauqifiyah di sini adalah berhenti atau sesuai dengan apa yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasul, dari perkataan Nabi, dari hadis Nabi. Maka kita tidak boleh menamai Allah kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Karena akal manusia tidak mungkin bisa mengetahui apa yang pantas bagi Allah dari nama-namanya. Karena akal manusia sangatlah terbatas. Sementara nama Allah husna, sempurna. Kaidah yang keenam, nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu atau tidak hanya
sampai bilangan tertentu saja. Sebagaimana yang dikatakan Nabi, as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak. Aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang kamu namai dengannya dirimu, atau seluruh nama yang dengannya engkau namai dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan pada bukumu atau pada kitabmu, yaitu pada Al-Quran. Hadis ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah tidak terbatas. Tidak ada batasan pada jumlah nama-nama Allah. Adapun hadis Nabi yang berbunyi, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 dikurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa nama Allah hanya terbatas 99 nama. Tetapi hadis ini menggambarkan barang siapa yang menghafal 99 nama Allah, maka akan masuk surga. Bukan berarti jumlah nama Allah hanya terbatas pada jumlah 99 saja. Tetapi ada banyak selain dari 99 nama tersebut. Dan hadis ini mengatakan barang siapa yang menghafal 99 nama Allah akan masuk surga. Bukan membatasi jumlah nama-nama Allah. Dan kita masuk kaidah yang terakhir, kaidah ketujuh. Nama-nama Allah itu ada yang bisa berdiri sendiri, ada juga yang harus berdampingan dengan nama selainnya, atau harus berdampingan dengan yang berlawanan dengannya. Akan tetapi, kebanyakan nama-nama Allah itu yang dapat berdiri sendiri dan yang berdampingan dengan nama selainnya. Seperti yang biasa kita dengar, Ar-Rahman, misalnya Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Ghafur. Berdiri sendiri, wahai yang maha penyayang, wahai yang maha bijaksana, wahai yang maha pengampun. Dan contoh yang berdampingan dengan selainnya, seperti sering kita dengar juga di kehidupan sehari-hari kita, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha penyayang, lagi maha pengasih. Ya Azizul Ghafur, yang maha bijaksana, yang maha pengampun. Jadi dia berkaitan atau berdampingan dengan nama selainnya dari nama Allah juga. Dan di antara nama-nama Allah itu ada yang tidak boleh disebut nama Allah kecuali jika ia ditetapkan dengan sifat yang berlawanan dengannya. Contohnya Al-Mani'. Al-Mani' itu adalah sifat Allah, Al-Mani' yang maha menghalangi, Ad-Dar yang maha memberi mudarat atau malapetaka. Kedua nama ini disebut sempurna dan bisa menjadi nama Allah ketika ditetapkan bersama lawan dari sifat keduanya. Jadi kita datangkan lawan dari Al-Mani', kita datangkan Al-Mu'ti yang maha pemberi. Jadi kita harus menetapkan Al-Mu'ti, menetapkan sifat Al-Mu'ti sebelum kita menetapkan sifat Al-Mani'. Karena sifat Al-Mani' yang maha penghalang ini tidak bisa menjadi nama Allah kecuali dengan adanya Al-Mu'ti. Dengan kita menetapkan sifat Al-Mu'ti, maka adanya Al-Mani'. Tetapi jika Al-Mani' berdiri sendiri, ia tidak disebut nama Allah karena ia mengandung kesempurnaan pada satu sisi dan mengandung kekurangan pada sisi lainnya. Begitu pula dengan Ad-Dar yang maha pemberi mudarat, yang maha pemberi malapetaka. Ia mencakup dua kemungkinan, yaitu kesempurnaan dan kekurangan. Oleh karenanya, ia tidak bisa berdiri sendiri dan harus disandarkan atau disandingkan dengan nama selainnya yang berlawanan dengan nama tersebut. Contohnya, An-Nafi' yang maha pemberi manfaat. Disandarkan atau disandingkan dengan Ad-Dar yang maha pemberi mudarat. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita tentang kaedah-kaedah nama-nama Allah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ala husni istima' atas pendengarannya
Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.